pembelajaran dalam rangka bikin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Meskipun sekarang kita tengah berada di pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus tetap bersemangat pergi ke sekolah, jangan malas pergi ke sekolah ya. Karena kesuksesan itu tidak akan menghadiri orang-orang yang malas. Saya yakin kalian semuanya di sini ingin menjadi orang yang sukses. Betul atau tidak? Ya. Yang tidak masuk hari ini? Semua ya, alhamdulillah masuk semua. Kania sehat hari ini? Sehat, sepertinya sangat kok sedikit bingung saja. Ya, tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Sebelumnya, silakan kalian cek dulu di meja kalian atau mungkin di laci kalian. Silakan periksa terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, jika ada silakan dibuang ke sampah. Sudah dipimpin berdoa tadi? Belum. Baiklah, kalau belum, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya. Pelajaran hari ini aku ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat apa itu cerpen? Cerita pendek. Semuanya menjawab cerpen, cerita pendek ya. Ada yang suka membaca cerita pendek atau cerpen? Ada. Ya. Ada yang masih ingat judul cerpen yang terakhir kali kalian baca? Ya, Nadia, judul cerpen apa yang terakhir kali kamu baca? Tinggal Kenangan. Tinggal Kenangan. Judul cerpen yang terakhir kali dibaca Nadia adalah Tinggal Kenangan. Masih ingat bercerita tentang apa? Cerpen itu bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya, tetapi sang kekasih mengidap penyakit kanker. Meskipun begitu, kekasih tetap setia menemani sampai akhir hayatnya. Ya, Ibu tahu di usia kalian yang sekarang ini pasti kalian itu gemar membaca cerpen yang berkisah atau bertema tentang percintaan. Iya atau tidak? Iya. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian usahakan gemar membaca. Ya, karena dengan membaca kalian bisa mendapat tambahan wawasan atau pengetahuan. Ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Ada yang pernah membaca hikayat? Tidak. Semuanya tidak pernah membaca hikayat? Tidak. Ya, Hikayat saja baru dengar sekarang, Bu. hikayat saja baru dengar sekarang. Ya, oleh karena itu yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang cerpen dan juga tentang hikayat. Ya. Baiklah ya, sekarang akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan nantinya kalian bisa mengidentifikasi karakter bahasa yang terdapat dalam sebuah teks hikayat. Selain itu juga nanti kalian akan diajak untuk membandingkan nilai-nilai antara hikayat dan nilai-nilai yang ada di sebuah
dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua adalah kata arkais. Kata arkais itu apa? Ya namanya hikayat itu adalah prosa yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum usianya itu lebih tua dibanding usia negara kita. Nah, bahasa yang digunakan di dalam hikayat itu adalah bahasa-bahasa atau kata-kata yang ada pada zaman dahulu dan sekarang sudah jarang atau bahkan tidak lagi digunakan. Nah, kata-kata itu yang disebut dengan kata-kata arkais ya. Dan yang ketiga adalah gaya bahasa, adalah salah satu teknik untuk memanfaatkan kekayaan bahasa sehingga teks hikayat itu tadi menjadi sebuah cerita yang menarik ya. Gaya bahasa atau majas yang biasa digunakan dalam hikayat itu biasanya ada namanya majas antonomasia, ada yang namanya majas simile juga, metafora, hiperbola ya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai yang terdapat di dalam hikayat. Ada apa saja nilai-nilainya? Yang pertama adalah nilai religi. Kalau kalian mendengar kata religi berarti nilai yang berhubungan dengan keagamaan ya. Kalau religi berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua adalah nilai moral. Adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku ya. Yang ketiga adalah nilai sosial yang berhubungan dengan nasihat-nasihat di sosial pemasyarakatannya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah nilai budaya yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun. Lalu yang terakhir adalah nilai edukasi. Nilai edukasi itu nilai apa? Pendidikan ya. Nilai edukasi itu adalah nilai yang berhubungan dengan pendidikan. Itu kalau nilai di dalam hikayat. Selanjutnya adalah nilai di dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai moral, merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti ya, sama dengan yang hikayat tadi. Lalu yang kedua adalah nilai sosial, hubungannya dengan kemasyarakatan. Yang keempat adalah nilai religius atau religi tadi, berhubungan dengan apa tadi? Keagamaan ya. Yang keempat adalah nilai pendidikan edukasi atau apa tadi edukasi? Pendidikan ya, berhubungan dengan pendidikan. Nah, yang kelima adalah nilai budaya, merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat di tempat tersebut. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang kebahasaan teks hikayat, lalu nilai-nilai dari kedua teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh karakteristik kebahasaan hikayat dalam sebuah penggalan hikayat. Ini judulnya tentang hikayat dari Budiman ya. Seperti yang ada di slide, bisa kalian baca. Itu ada kata maka. Di situ maka diberi huruf tebal. Kenapa? Karena maka di situ menunjukkan adanya ciri kebahasaan, yaitu konjungsi kata hukum ya. Lalu ada lagi yang diberi tanda hitam adalah kata hata. Hata itu merupakan kata arkais yang biasanya sering terdapat dalam sebuah hikayat. Hata itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kita sekarang itu artinya adalah kemudian ya. Lalu sekarang yang bawah ini tentang gaya bahasa atau majasnya. Ini saya ambil kutipan dari hikayat Si Miskin. Di sini bisa kalian lihat Si Miskin ini di sini dicontohkan sebagai majas antonomasia seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu majas yang mengambil salah satu ciri dari seseorang. Di sini dicontohkan si miskin berarti artinya adalah orang yang miskin atau tidak punya ya. Lalu yang kedua adalah di sini ada kata seperti di mama binatang rupanya. Seperti di situ ada kata seperti yang menunjukkan salah satu ciri dari majas simile. Majas simile itu
yang bisa mewakili nilai dari religi atau disebut juga dengan nilai keagamaan. Lalu yang kedua adalah nilai moral. Di contoh kutipannya, maka suatu malam kami telah didesainkan nilai moral. Jadi ketika akan melakukan sesuatu itu didesainkan berpamitan dulu, ya, izin dalam hal ini izin kepada guru yang ditugaskan oleh suaminya untuk menjaga desainer tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah contoh dari nilai sosial. Ya, nilai sosial dapat menyelamatkan nyawanya tetapi juga menyekat istrinya keluar daripada menjadi istri yang curang. Nilai sosial pemasyarakat yang berlaku bahwa kita tidak boleh berlaku curang, tidak boleh membeda-bedakan orang, ya. Kalau tadi kita sudah membahas nilai yang terdapat pada sebuah hikayat, selanjutnya adalah nilai yang terdapat pada sebuah cerpen. Ini kebetulan yang saya ambil contoh adalah cerpen yang berjudul tentang tukang pijat keliling. Di sini ada nilai agama yang ditujukan dari salah satu kutipan paragrafnya atau kalimatnya, yaitu dia selalu mensyukuri mimpi meskipun percaya mimpi tidak akan mengubah apa-apa. Agamanya bahwa kita harus bersyukur tentang segala hal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, yang kedua adalah nilai sosial. Di sini kutipannya adalah esoknya di suatu Jumat yang cerah Pak Lurah mengumpulkan beberapa warga, terutama lelaki, guna memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah pemukiman, melayani pelanggannya dengan tulus dan sama rata tanpa memandang suatu apapun, ya. Jadi nilai sosial bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang, ya, entah itu adanya Pak Lurah atau Pak Pejabat mungkin, ya. Lalu yang ketiga adalah contoh nilai moral. Selain itu, Dato memiliki pembawaan sikap yang ramah, ya, tidak mudah marah, ya. Jadi nilai moralnya adalah kita harus ramah terhadap siapa saja, ya. Itu contoh kutipannya. Tadi sudah. Baiklah, ya, tadi setelah Ibu jelaskan materi tentang teks hikayat dan juga cerpen, mungkin salah satu dari kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Saya dulu. Ya, Fitria. Apakah perbedaan dan persamaan antara hikayat dan cerpen? Ya, terima kasih. Tadi Fitria bertanya
nanti akan Ibu beri kalian LKPD, lalu silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya ya. Silakan sekarang membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Baiklah, sudah dibentuk kelompoknya? Jadi nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Penilaian dari kerja kelompok ini nanti ya, selain dari hasilnya, Ibu juga akan menilai proses ketika kalian berdiskusi, mulai dari keaktifan kalian, kerjasama, juga nanti ketika kalian menyampaikan presentasi hasil dari diskusinya ke depan, atau nanti mungkin juga ada yang mengomentari ya. Silahkan ini dikerjakan, berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya.
sebagai perintah kakak-kakaknya. Yang kedua yaitu nilai moral. Konsep nilainya yaitu anak-anak seharusnya diasuh dan diawasi oleh orang tuanya, yang ditunjukkan dengan kutipan putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Demikian presentasi ya. Seperti apa yang sudah disampaikan kelompok 4. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 4. Kembali ke tempatnya. Baiklah, itu tadi ya presentasi dari teman kalian. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau mengomentari, silahkan. Saya Ya, Yudhita silakan. Saya hanya mau menambahkan untuk nilai sosial masih ada satu lagi yang ditemukan, yaitu nilai sosial suka membantu orang lain. Yang terdapat pada kutipan kalimat Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan sapu itu. Daun-daun kering dilangkapannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya dijarapi. Ya, baiklah, terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, menanggapi kelompok 4, sebenarnya nilai sosialnya tadi kan kalian menemukan hanya 2. Tadi kelompok 1 menanggapi bahwa masih ada satu lagi nilai sosial yang bisa ditemukan dulu, yaitu kita harus suka membantu orang lain. Seperti itu ya tadi kelompok 1. Ya, terima kasih. Demikian ya, kita sudah berdiskusi, kita juga sudah mempresentasikan dan juga ada yang mengomentari dari proses ini tadi. Setelah Ibu amati, yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 1. Harus bisa termotivasi ya. Nantinya siapa tahu kelompok lain yang akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing seperti semula. Baiklah ya, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ya, Ibu ingin memberikan ini soalnya terdiri dari 10 soal, soalnya berupa pilihan ganda, hanya 10 soal. Jadi Ibu rasa untuk mengerjakan soal ini tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi nanti setelah Ibu berikan, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah dikumpulkan dan langsung setelah itu akan Ibu nilai hasilnya. Siapa nanti yang akan mendapatkan nilai yang terbaik? Ya, ingat dikerjakan secara mandiri. Ya, tidak boleh menyampaikan tangan. Paham? Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Secara mandiri, ya, secara mandiri. Ya, sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Sekarang silakan kalau yang suka dengan teman satu bangku, nanti akan kita contohkan. Ya. Yang depan dengan yang belakang bisa. Sudah ditukarkan? Sudah. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, ya jawaban nomor yang pertama.
karakter kebahasaan dari teks hikayat. Lalu apa lagi? Membandingkan nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat dan juga teks cerpen. Ya. Untuk minggu depan yang harus kalian persiapkan adalah untuk minggu depan kita akan mengidentifikasi alur dari teks hikayat dan juga teks cerpen. Setelah itu kalian akan mengembangkan sebuah teks hikayat itu menjadi teks cerpen seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, perbedaan yang bahasa yang terdapat dalam kedua teks tersebut. Jadi sebelum minggu depan kita belajar tentang itu, silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Bisa kalian membaca buku atau juga bisa mencari di internet tentang apa yang akan kita pelajari minggu depan. Ya.